Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan saya SR Takwa, ya. SR itu Sandro. Sandro itu sama dengan istilah tabib, ya. Tabib. Jadi Sandro itu sama dengan tabib, Shinsei, ya. Pengobat-pengobat tradisional. Kalau di Makassar namanya Sandro. Oke, hari ini saya mau sharing tentang eh, bagaimana ya mengobati ketika orang mengalami asam lambung yang naik gitu, atau GERD, ataupun dia mengalami gastritis atau perut yang kembung gitu. Jadi saya akan bagikan beberapa tips ya teman-teman, termasuk saya. Hari ini saya sebenarnya lagi sakit. Kemarin itu waktu nginap di rumah sehat Asohaba itu kena kipas angin yang cukup lama dan pas di kepala, dan tempatnya itu sudah cukup dingin. Jadi akhirnya mengalami kembung ya di perut, dan mengalami mual, muntah, dan nyeri di kepala. Ya, nyeri berat nih di kepala. Ya, itu tadi pagi nih ya. Alhamdulillah itu setelah saya melakukan ya pengobatan mandiri diri saya sendiri, akhirnya bisa, alhamdulillah malam ini sudah baikan. Alhamdulillah. Ya, dan saya memang tubuh saya itu agak sensitif dengan dingin. Karena disebabkan saya dulu seorang atlet ya, sampai sekarang tidak terlalu aktif lagi. Seorang atlet yang cukup berat, itu atlet judo. Jadi otot kita itu memang terbentuk. Orang-orang yang ototnya terbentuk kekar, dia akan lebih mudah diserang dengan angin ya. Jadi teman-teman yang bekerja keras ya, ototnya dipaksa itu, maka mereka teman-teman akan mudah terkena masuk angin dan bisa-bisa beresiko terkena stroke ya, ataupun gangguan lambung. Nah itu cukup malam. Satu malam saya dihajar angin. Sudah beberapa hari sebenarnya karena kecapean, tanganin banyak pasien juga, terus tanganin beberapa usaha bisnis, jadi memang capek. Dan di sana nginap, kebetulan tidurnya di lantai dingin, terus dikasih kipas angin. Saya nggak rasa, subuh-subuh saya sudah kedinginan, menggigil. Akhirnya ya perasaan saya akan sakit sebentar nih. Nah, ternyata sakit betulan. Oke teman-teman, tapi saya mau bagi-bagi tips ini teman-teman, bagaimana caranya menangani ketika teman-teman terkena penyakit GERD atau gastritis ataupun masalah dengan MAH ya. Jadi teman-teman, yang pertama yang teman-teman harus lakukan ya, untuk terapi mandirinya, teman-teman harus mengosongkan perut ya. Mengosongkan perut dengan makanan apapun itu harus dikosongkan dulu. Jadi nggak boleh makan ya. Ini sakit sekali nih di kepala, nggak boleh makan. Setelah nggak boleh makan, tapi teman-teman harus minum banyak ya, sampai perutnya terasa penuh. Nah setelah perutnya terasa penuh, teman-teman harus paksa dengan muntah ya. Muntahin terus sampai muntah kuning keluar ya. Nah caranya ada beberapa ya. Teman-teman boleh tepuk-tepuk pas daerah lambung atau tekan daerah lambung ya, tekan daerah lambung, atau teman-teman boleh mengorek ya, mengorek ke dalam sampai muntah, atau boleh mencekik leher sendiri sampai muntah ya. Jadi harus dimuntahkan. Kalau teman-teman tidak muntahkan, penyembuhannya akan tambah sulit. Nah selain itu teman-teman ya, kalau untuk terapi mandiri di rumah ya, teman-teman boleh menggunakan minyak-minyak yang sifatnya panas ya, atau minyak apapun itu, minyak empiris, minyak tawon, minyak apapun itu. Tapi kalau secara tradisional itu kita bisa menggunakan bawang yang diiris, lalu kita kasih campurkan minyak biasa, minyak goreng ataupun minyak zaitun atau minyak apapun saja boleh. Kita remas lalu kita balurkan ke seluruh tubuh ya. Atau teman-teman boleh campur dengan minyak tanah. Jadi bawang dicampur dengan minyak tanah lalu dibalurkan ke seluruh tubuh. Kenapa teman-teman? Karena bawang ini dan minyak tanah ini sifatnya panas ya. Jadi dia akan menyerap ke tubuh kita dan dia berusaha untuk memanaskan tubuh kita. Karena orang-orang yang pada dasarnya penyakit GERD dan lain-lain bukan hanya karena
sphincternya kebuka gitu ya. Bukan hanya karena itu, tapi karena kedinginan yang berlebihan ya, dimana otot-ototnya kebuka. Jadi ketika dia diserang angin, angin akan menyerap ke tubuhnya dan membuat perutnya jadi kembung ya. Jadi itu membuat sakit di kepala. Nah, itu harus Anda muntahkan semuanya, teman-teman. Terus Anda balurin minyak satu tubuh. Dan jangan lupa teman-teman, Anda harus menggunakan jaket ya, jaket yang tebal, berselimut, kalau perlu 5 lapis, supaya keringat kita keluar semuanya ya. Tapi kalau teman-teman mau cepat, teman-teman boleh melakukan sauna atau uap ya, untuk mengeluarkan cepat keringat kita. Dengan keluarnya keringat kita menandakan bahwa tubuh kita sudah bereaksi untuk memanaskan. Jadi ketika kita mengalami demam, sebenarnya reaksi tubuh kita sedang kedinginan. Makanya terjadi demam nih, panas di kening kita, panas di tangan, berarti tubuh kita sementara kedinginan. Ya. Maka kita harus memberikan reaksi supaya tubuh kita memanaskan tubuhnya dengan cepat, yaitu dengan berselimut ya, dan cari tempat-tempat yang panas ya, supaya kita berkeringat. Nah, salah satu tipsnya lagi teman-teman ya, selain sauna tadi, teman-teman harus minum air hangat terus-menerus ya, selama dimuntahkan, minum lagi, muntah lagi, minum lagi, muntah lagi. Teman-teman harus minum air hangat terus-menerus supaya keringat itu akan keluar, membantu keluar ya. Nah, bagaimana dengan kasus yang saya sudah lakukan itu tapi sakit kepala saya nggak turun, teman-teman. Jadi setelah dimuntahkan, teman-teman muntah kuning keluar, baru teman-teman boleh makan. Tapi sakit kepala saya berat sekali, jadi saya nggak bisa makan. Jadi makanan tidak mau turun. Nah, ya selain itu obat herbal yang bisa teman-teman minum itu ada macam-macam. Ada bisa pakai daun daun pepaya. Anda masak 1 lembar saja atau setengahnya Anda masak, terus Anda minum, itu akan memicu juga panas di tubuh. Atau Anda boleh minum habatus sauda ya, atau Anda minum tolak angin dengan dosis yang tinggi ya. Atau untuk teman-teman yang sakit kepalanya berat sekali ya, saran saya minumlah obat sakit kepala yang paten, yang kimia. Gak ada masalah gitu. Karena memang itu sakit sekali dan itu datang sekali-sekali. Kecuali teman-teman, kecuali gitu, tiap hari Anda mengalami sakit kepala gitu, setiap hari Anda mengalami sakit kepala, maka saya tidak sarankan Anda meminum obat paten gitu. Justru Anda harus dilakukan pengobatan tradisional. Jangan-jangan ya kepala Anda nggak beres tuh ya, bukan karena lambung, mungkin ada masalah di kepala, ada masalah di leher, atau bisa jadi memang masalah di lambung Anda, tapi karena Anda suka mengabaikannya, terus Anda suka minum saja terus obat, maka Anda tidak rasa bahwa yang masalah di lambung Anda. Jadi kalau masalah di lambung itu biasanya pasti nyeri di sini nih teman-teman. Nyeri di sini dan nyeri di tungku bagian belakang. Ya, kalau itu nyeri kemungkinan masalahnya dari lambung kita. Ya, karena ini sarafnya langsung nyambung ke sini dan ke sini. Ya. Tapi dengan waktu yang lama dia akan memberikan rasa sakit di sekujur kepala kita. Oke, teman-teman. Setelah itu ya, setelah dibalur bawang, Anda muntahkan, terus Anda berjaket ya supaya keluar keringat semuanya. Minum obat kimia kalau memang mengalami sakit kepala yang berat sekali, nggak bisa ditahan. Itu akan berisiko juga. Setelah muntah kuning baru Anda makan. Ya, makan bubur boleh, ya makan nasi lembe juga boleh. Makan apa saja yang jelas lembek ya, tidak boleh yang keras dan tidak boleh yang pedas dulu. Ya. Anda makan. Setelah itu insya Allah kita akan fit kembali. Nah, untuk terapi teman-teman, untuk terapinya ya, untuk orang-orang yang masuk angin itu, masuk angin atau perutnya kembung ya, gak enak, atau gejala GERD dan lain-lain, dia pasti akan nyeri nih di bagian belakang kita, mulai dari torakal 6 7 sampai di lumbal nomor 1, bahkan kadang-kadang lumbal nomor 5 itu nyeri sekali. Jadi kita harus ngurut di situ ya, ngurut di situ. Yang kedua, leher ini sama belikat itu harus diurut juga ya, untuk terapi ya, itu diurut. Setelah itu baru kita urut lambung kita, jadi lambung diurut turun ya, teman-teman. Ini lambung kita diurut turun ya. Setelah diurut turun, teman-teman boleh membacakan ayat untuk merangsang keluar ke atas ya, siapa tahu ada gangguan-gangguan yang lain. Oke teman-teman, itu tips dari saya ya. Insya Allah kita tidak akan
sampai terkena yang namanya penyakit GERD atau sembuhnya lama. Karena banyak kasus teman-teman ketika mengalami seperti ini sembuhnya malah berminggu-minggu, berpuluh-puluh, bahkan berbulan-bulan ya. Maka ujung-ujungnya jadi cemas, jadi parah gitu. Padahal karena salah penanganan ya. Contoh teman-teman ketika saya ketemu dengan ada pasien ya gemuk ya, terus turun sekitar 15 kilo lebih kalau nggak salah kemarin ya, cuma dalam waktu beberapa hari saja. Jadi dia kerjanya untuk manjat menara, jadi manjat menara untuk pasang-pasang perbaiki tower-tower yang tinggi tuh. Nah pada saat saya periksa saya bilang oh ini tipes ya, awalnya dikira non medis lah, terus dokter nggak ketemu apa-apa gitu. Jadi cuman dibilang nggak ada penyakitnya, tapi dia ngerasain cemas, lemas, nggak ada dayanya. Jadi saya ke sana teman-teman, setiap saya sentuh tubuhnya semuanya nyeri nih tubuhnya gitu. Saya periksa radiologi, saya periksa lidah, jangan sampai ada kanker atau apa di perutnya. Tapi hasil diagnosa saya tidak ada, dan memang sudah di CT scan juga itu tidak ada. Jadi saya lakukan pengurutan di belakang sama di bagian perut saya perbaiki, itu semuanya setiap sentuh sakit. Alhamdulillah setelah kita lakukan pengurutan, kita akupuntur juga, akhirnya bisa berdiri ya, bisa beraktivitas, bisa nyaman, mau makanan juga sudah mau masuk hari itu juga. Jadi ketika kita melakukan pengurutan itu akan luar biasa teman-teman, pada titik-titik trigger pointnya atau titik-titik terinjilnya. Setelah itu saya suruh bungkus badannya biar dia berkeringat full. Alhamdulillah akhirnya sembuh hanya dengan 1 kali penanganan. Jadi teman-teman ya, ini penting teman-teman. Jadi kita teman-teman bersakit dan teman-teman lihat bahwa Anda kurang berkeringat, maka saran saya teman-teman gunakan jaket yang tebal, tutup kepala Anda dan biarkan berkeringat terus menerus ya. Bantu dengan olahraga kalau teman-teman mau, kalau tulangnya sudah agak stabil, dan bantu air hangat terus menerus sampai Anda stabil. Insya Allah dengan tips ini teman-teman Anda tidak akan jadi terkena penyakit stroke ataupun penyakit GERD ya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa di share, di subscribe ya, karena akan banyak lagi hal-hal yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.